Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Prima, nama saya Yunita Dwiyanti dengan NIM 61201230 386. Saya dari Prodi Manajemen RA10 semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mengulas sedikit materi mata kuliah manajemen biaya di semester ini yang diampu oleh Bapak Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMM, CPGAM, CPLM, CIB. Baik, untuk materi yang pertama, Manajemen Koperasi dan UMKM. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran strategis koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional. Kita akan membahas konsep dasar, prinsip pengelolaan, serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi koperasi dan UMKM di era globalisasi dan digitalisasi. Yang selanjutnya, konsep dasar manajemen. Manajemen merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjalankan organisasi yang baik berskala besar maupun kecil. Dalam dunia bisnis, khususnya pada koperasi dan usaha kecil dan menengah, UMKM, pemahaman terhadap konsep dasar manajemen menjadi sangat penting guna meningkatkan efisiensi dan aktivitas dalam pengelolaan sumber daya. Sedangkan pengertian manajemen dalam bisnis merupakan sebuah perencanaan, pengkoordinasian, pengintegrasian, pembagian tugas, pengorganisasian, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas materi tentang karakteristik manajemen. Yang pertama itu ada universal. Manajemen bersikap universal karena diterapkan di berbagai jenis organisasi, baik jenis pemerintah, pendidikan, maupun organisasi sosial. Prinsip-prinsip dasar manajemen dapat digunakan di mana saja, kapan saja, dan boleh siapa saja. Dan yang kedua, berorientasi pada tujuan. Manajemen selalu diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Semua aktivitas manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dilakukan untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, ada proses berkelanjutan. Manajemen merupakan proses yang berlangsung terus-menerus. Aktivitas manajemen tidak berhenti salah satu tujuan tercapai, melainkan harus berlanjut untuk mencapai tujuan-tujuan berikutnya. Dan yang keempat itu multidimensional. Manajemen mencakup berbagai dimensi, manajemen orang, manajemen pekerjaan, dan manajemen operasi. Artinya, manajer harus mampu mengenai berbagai aspek dalam organisasi secara bersamaan. Dan yang kelima, kegiatan kelompok. Manajemen berkaitan dengan kerjasama antara individu dalam suatu kelompok. Tidak ada manajemen tanpa keterlibatan orang lain. Kerjasama dan koordinasi menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keenam, yaitu fungsi dinamis. Manajemen bersikap fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi. Fungsi-fungsi harus disesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang ada. Dan yang ketujuh, kekuatan tidak berwujud. Manajemen merupakan kekuatan yang tidak tampak secara fisik, namun dampaknya bisa dirasakan, misalnya dalam bentuk peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, dan tercapainya tujuan organisasi. Dan yang selanjutnya di sini saya akan membahas unsur-unsur manajemen. Unsur-unsurnya itu ada 5. Yang pertama itu ada man atau manusia, yaitu merupakan pelaksana dari semua kegiatan manajerial. Tanpa manusia, unsur lainnya tidak dapat berjalan. Dan yang kedua ada money atau uang. Dana sangat penting untuk mendukung operasional seperti membayar gaji, membeli bahan baku, dan membiayai pemasaran. Dan yang ketiga yaitu material atau bahan, merupakan sumber daya fisik atau bahan mentah yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau layanan. Dan yang keempat itu mesin. Teknologi dan peralatan dibutuhkan untuk mempermudah pekerjaan dan meningkatkan efisiensi. Dan yang kelima itu ada metode, cara atau prosedur kerja yang sistematis agar kegiatan berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen atau yang kita kenal dengan POAC.
Fungsi manajemen menggambarkan proses kerja manajerial dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi utama manajemen meliputi planning atau perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan cara mencapainya. Ini termasuk analisis situasi, penentuan strategi, dan penyusunan rencana tindakan. Yang kedua ada organizing, yaitu menyusun struktur organisasi, membuat tugas, menentukan tanggung jawab agar sumber daya digunakan secara optimal. Dan yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan, yaitu menggerakkan sumber daya manusia agar bekerja sesuai dengan rencana melalui motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Yang keempat ada controlling, yaitu memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana. Ini mencakup evaluasi, koreksi, dan penyesuaian agar tujuan itu tercapai dengan baik. Jika tadi kita sudah membahas manajemen, sekarang kita akan membahas koperasi. Latar belakang terbentuknya koperasi, yaitu koperasi muncul sebagai respon terhadap ketimpangan ekonomi dan eksploitasi oleh pemilik modal. Pada abad ke-19, banyak buruh dan petani hidup dalam kondisi miskin, tanpa akses modal dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Koperasi didirikan sebagai wadah kerjasama ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan perlindungan dari praktik ekonomi yang merugikan, membangun kekuatan ekonomi bersama melalui gotong royong. Yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Pada masa kolonial, awal abad ke-20, koperasi mulai dikenalkan di Hindia Belanda, namun hanya untuk kepentingan kolonial. Menurut R. Arya Wiratmadja 1896, mendirikan koperasi di simpan pinjam pertama Purwokerto untuk membantu pegawai negeri terhindar dari rentenir. Sedangkan pada masa pergerakan nasional, pada 1927, Bung Hatta mulai aktif menyuarakan pentingnya koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Koperasi dianggap sebagai alat penawaran ekonomi terhadap kapitalisme dan kolonialisme. Sedangkan pada masa kemerdekaan setelah proklamasi, koperasi diakui secara resmi. Pada 12 Juli 1947 diadakan Kongres Koperasi 1 di Tasikmalaya. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional. Undang-Undang Koperasi disusun sebagai dasar hukum pengembangan koperasi. Sedangkan pada Orde Baru hingga Reformasi, koperasi berkembang pesat tetapi seringkali diarahkan oleh pemerintah sebagai alat politik dan administrasi. Reformasi menandai kembalinya koperasi ke jati dirinya sebagai gerakan ekonomi rakyat. Yang selanjutnya yaitu koperasi di era digital. Di era digital, koperasi menghadapi tantangan dan peluang baru, serta digitalisasi menjadi peran penting agar koperasi tetap relevan dan kompetitif. Transformasi digital, banyak koperasi mulai mengadopsi teknologi seperti aplikasi keuangan digital, sistem pencatatan berbasis cloud, dan e-commerce. Akses pasar lebih luas. Dengan internet, koperasi dapat menjual produk anggotanya ke pasar nasional maupun global. Peningkatan efisiensi. Otomatisasi administrasi dan layanan membantu menurunkan biaya dan meningkatkan layanan bagi anggota. Koperasi digital muncul berbentuk koperasi baru seperti platform kooperatif, yaitu koperasi berbasis aplikasi mirip seperti Gojek, Tokopedia, namun memiliki dan beroperasikan oleh para anggotanya. Ada juga tantangan utama, yaitu rendahnya literasi digital anggota koperasi, keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil, dan juga butuh regulasi yang mendukung inovasi koperasi digital. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi organisasi. Pertama-tama kita bahas tentang organisasi. Organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang secara sadar dikoordinasikan terdiri dari dua orang atau lebih, yang berfungsi secara relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, organisasi bukan hanya sekedar kumpulan orang, tetapi merupakan sistem kerjasama yang teratur dan memiliki arah yang jelas.
Dalam konteks koperasi, organisasi menjadi dasar bagaimana koperasi dibentuk, dijalankan, dan dikembangkan. Koperasi sebagai organisasi memiliki struktur, fungsi, dan pembagian tugas yang jelas antara anggota, pengurus, dan pengawas. Yang selanjutnya yaitu definisi koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Koperasi dimiliki dan dikelola secara demokratis oleh para anggotanya, dengan tujuan utama bukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi serta asas kekeluargaan. Jadi, koperasi lebih menekankan pada kebersamaan dan solidaritas antar anggotanya. Dan yang selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas prinsip-prinsip koperasi. Koperasi memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatannya. Pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Artinya, siapapun dapat bergabung tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Ketiga, anggota berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi koperasi, baik melalui simpanan, pinjaman, maupun jasa lainnya. Dan yang keempat, koperasi bersifat mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar. Dan yang kelima, koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya. Dan yang keenam, koperasi menjalin kerjasama antara koperasi lainnya. Dan yang terakhir, koperasi peduli terhadap komunitas dan berupa membangun lingkungan yang lebih baik. Prinsip-prinsip ini membedakan koperasi dari badan usaha lainnya. Dan yang selanjutnya, di sini saya akan menerangkan fungsi dan tujuan dari koperasi. Fungsi utama koperasi adalah sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya dengan harga terjangkau, memberikan pinjaman dengan bunga rendah, serta menjadi wadah bagi para anggotanya untuk saling membantu. Sedangkan tujuannya lebih luas, yaitu untuk menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan demokratis, memperkuat posisi ekonomi masyarakat kecil dan menengah, serta menciptakan pemerataan pendapatan, pengurangan kesenjangan ekonomi. Koperasi juga menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi nasional berbasis rakyat. Dan yang selanjutnya, saya di sini akan menerangkan tentang jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi di Indonesia sangat beragam, tergantung pada aktivitas utama yang dilakukan. Pertama, koperasi konsumen, yaitu koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari bagi anggotanya. Dan yang kedua, produsen, yang membantu anggotanya dalam mengelola produksi barang, seperti koperasi petani atau pengrajin. Dan yang ketiga, koperasi simpan pinjam, yang memberikan jasa keuangan kepada anggotanya seperti pinjaman modal usaha. Dan yang keempat, koperasi pemasaran, yang membantu memasarkan produk-produk anggotanya agar memiliki daya saing di pasar. Dan yang kelima adalah koperasi jasa, yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi atau teknologi. Dengan adanya beragam jenis koperasi ini, diharapkan koperasi bisa menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat. Dan yang selanjutnya, saya akan menerangkan tentang organisasi koperasi. Dalam struktur organisasi koperasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rapat anggota. Rapat ini diadakan secara berkala dan menjadi forum pengambilan keputusan strategis, termasuk pemilihan pengurus dan pengawas. Pengurus adalah perwakilan anggota yang bertugas menjalankan operasional koperasi sehari-hari. Mereka bertanggung jawab atas manajemen koperasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program kerja. Pengawas bertugas mengawasi jalannya operasi koperasi agar sesuai dengan prinsip dan tujuan koperasi. Semuanya dijalankan secara demokratis, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa memandang jumlah modal yang ditanamkan. Selanjutnya, saya akan membahas struktur organisasi koperasi.
Struktur organisasi koperasi mencerminkan prinsip demokrasi dan partisipatif. Pada bagian paling atas adalah rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Di bawahnya terdapat pengurus yang dipilih melalui rapat anggota dan memiliki tugas melaksanakan kebijakan serta operasional koperasi. Kemudian ada pengawas secara independen, mengawasi kinerja pengurus dan menjaga agar koperasi tetap berada di jalur yang benar. Dalam beberapa koperasi yang sudah maju, struktur ini juga dilengkapi dengan manajer dan staf operasional yang membantu kelancaran kegiatan sehari-hari. Struktur ini memastikan bahwa koperasi dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang UMKM. Yang pertama ada konsep dasar UMKM. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah jenis usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan skala kecil. UMKM berperan besar dalam mendorong perekonomian rakyat karena jumlahnya sangat banyak dan tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Dan yang selanjutnya saya akan membahas dasar hukum UMKM. Dasar hukum UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur tentang definisi, kriteria, pembinaan, dan pengembangan UMKM. Selain itu, ada juga Perpres Nomor 98 Tahun 2014 dan PP Nomor 7 Tahun 2021 yang mendukung kemerdekaan perizinan dan pemberdayaan UMKM. Pengertian UMKM sendiri secara umum, UMKM adalah usaha ekonomi produktif memiliki orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar. UMKM diklasifikasikan berdasarkan aset omset tahunan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan yang selanjutnya yaitu peran penting UMKM. UMKM memiliki banyak peran penting seperti menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membantu menjaga stabilitas ekonomi, terutama pada saat ini krisis seperti pandemi. Sedangkan karakteristik UMKM umumnya memiliki modal kecil, dikelola secara langsung oleh pemilik, dan memiliki sistem manajemen yang sederhana. Mereka juga cenderung beroperasi di pasar lokal dengan sumber daya manusia yang terbatas. Sedangkan prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM yaitu didasarkan pada prinsip kemandirian, pemerataan, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah agar UMKM bisa lebih produktif, berdaya saing tinggi, mendapat akses pasar dan pembiayaan, serta membantu menurunkan angka kemiskinan. Yang selanjutnya, kategori bisnis UMKM. UMKM bisa ditemukan di banyak sektor seperti perdagangan, kuliner, kerajinan, jasa, pertanian, hingga manufaktur kecil. Ini menunjukkan bahwa UMKM sangat beragam dan fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Ada juga permasalahan yang dihadapi UMKM di Indonesia. Meski punya peran besar, UMKM bisa menghadapi berbagai kendala seperti sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, keterbatasan teknologi, pemasaran yang masih tradisional, hingga minimnya pelatihan dan pengetahuan manajerial. Dan yang selanjutnya adalah konsep dan karakteristik UMKM. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan unit usaha yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Konsep dasarnya adalah usaha produktif yang dilakukan individu atau kelompok dengan skala terbatas, baik dari sisi modal, tenaga kerja, maupun aset. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan tersebar luas di Indonesia. Mereka hadir di berbagai sektor, seperti perdagangan, pertanian, jasa, dan juga industri kreatif. Dan yang selanjutnya, saya di sini akan membahas karakteristik UMKM. UMKM memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakan dari usaha besar. Karakteristik ini penting untuk dipahami karena berkaitan langsung dengan potensi dan tantangan UMKM. Di antaranya adalah skala usaha kecil baik dari segi modal, aset maupun jumlah tenaga kerja. Kedua, pengelolaan usaha masih bersifat tradisional dan dikelola langsung oleh pemilik.
Dan yang ketiga, jangkauan pasar cenderung lokal meskipun beberapa UMKM mulai merambah pasar ekspor. Dan yang keempat, minim akses terhadap teknologi dan pembiayaan modern serta sumber daya manusia yang terbatas. Dan yang kelima, fleksibel dan cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar, tetapi kurang perencanaan jangka panjang. Secara lebih spesifik, ciri-ciri UMKM dapat dijabarkan. Yang pertama, usaha dimiliki perseorangan atau kelompok kecil. Aset usaha dan omset tahunan berada dalam batas yang ditentukan pemerintah. Umumnya tidak memiliki sistem manajemen formal. Produk dibuat dalam jumlah terbatas dan menggunakan teknologi sederhana. Tidak terdaftar di bursa saham dan tidak merupakan bagian dari usaha besar. Ciri-ciri ini menjadi acuan utama dalam pengklasifikasian UMKM menjadi mikro, kecil, atau menengah. Meskipun sangat potensial, UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius. Beberapa di antaranya yaitu keterbatasan akses pembiayaan karena banyak UMKM belum bankable, kurangnya pemahaman teknologi digital, padahal ini penting untuk memasarkan dan efisiensi, dan juga legalitas dan perizinan yang belum lengkap, membuat mereka sulit berkembang. Daya saing produk yang masih rendah, baik dari sisi kualitas, inovasi, maupun desain. Kurangnya pelatihan dan pendidikan bisnis, sehingga manajemen usaha kurang optimal. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, beberapa solusi penting dapat dilakukan, antara lain peningkatan akses permodalan misalnya melalui KUR, kredit usaha rakyat, dan pembiayaan syariah. Pelatihan dan pendampingan usaha agar pelaku UMKM memiliki kemampuan manajerial dan inovasi, dan juga digitalisasi UMKM, seperti pelatihan e-commerce, pemasaran online, dan penggunaan media sosial. Penyederhanaan izin usaha seperti NIB atau nomor induk berusaha, dan memudahkan legalitas. Kerjasama dengan perusahaan besar dan pemerintah dalam bentuk kemitraan, pelatihan, atau pemasaran bersama. Jika solusi ini dijalankan secara konsisten, UMKM bisa tumbuh lebih kuat dan berdaya saing global. Selanjutnya, UMKM dan pengembangannya. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia berasal dari sektor UMKM. UMKM berkontribusi besar terhadap PDB nasional dan penyerapan tenaga kerja. Dalam pengembangannya, UMKM menghadapi berbagai tantangan, keterbatasan modal, kurangnya akses teknologi, dan rendahnya daya saing. Oleh karena itu, pengembangan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan kewirausahaan, peningkatan akses pembiayaan dan kredit usaha rakyat, pendampingan bisnis dan penguatan kelembagaan, dan juga pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan produksi. Tujuan akhirnya adalah agar UMKM dapat tidak hanya bertahan tetapi mampu berkembang menjadi usaha yang produktif, inovatif, dan mandiri. Dan yang selanjutnya adalah koperasi dan pengembangannya. Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta memperkuat ekonomi rakyat. Dalam sejarahnya, koperasi telah menjadi alat pemberdayaan ekonomi sejak masa perjuangan kemerdekaan. Seiring berkembangnya zaman, koperasi di Indonesia mengalami transformasi dari koperasi tradisional ke koperasi modern berbasis teknologi. Koperasi ini banyak bergerak di berbagai sektor seperti simpan pinjam, pertanian, perikanan, transportasi, dan retail. Namun, koperasi juga menghadapi tantangannya seperti kurangnya manajemen profesional, pengawasan lemah, dan minimnya inovasi. Karena itu, reformasi koperasi diarahkan pada digitalisasi dan transparansi keuangan, pendidikan dan pelatihan manajemen koperasi, kolaborasi dengan sektor swasta dan pemerintah. Dengan penguatan kelembagaan dan modernisasi, koperasi dapat menjadi mitra strategis dalam pembangunan ekonomi rakyat. Kaitan UMKM dan koperasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
UMKM dan koperasi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mendukung. Banyak UMKM menjadi anggota koperasi untuk mendapatkan akses permodalan, bahan baku, atau saluran distribusi yang lebih luas. Di sisi lain, koperasi menjadi wadah kolektif untuk mengatasi skala kecil UMKM. Contohnya, koperasi produsen membantu UMKM menjual produk bersama, sehingga punya daya tawar lebih tinggi di pasar. Keterkaitan ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional karena meningkatkan inklusif keuangan melalui koperasi simpan pinjam, mendorong efisiensi produk lewat koperasi konsumen dan produsen, membangun jaringan pemasaran bersama, dan juga mengurangi ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha besar dan kecil. Oleh karena itu, sinergi antara UMKM dan koperasi perlu terus diperkuat melalui kebijakan pemerintah, pelatihan, dan digitalisasi. Jika keduanya berkembang bersama, ekonomi rakyat akan menjadi lebih kuat dan mandiri. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.